Indonesia melawan Jepang, teman-teman. Prediksi kalian berapa? Kita optimis, tetapi sekaligus juga realistis, teman-teman ya. Yang penting tetap kita dukung timnas kita. Menurut kabar juga tiket sudah sold out. Indonesia melawan timnas Jepang. Tiket timnas melawan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sold out atau terjual habis. Pertandingan melawan Jepang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 15 November. Fans timnas Jepang awalnya kaget datang ke Jakarta karena mereka pikir Jakarta itu kecil, hanya kota-kota kecil dengan tempat yang kumuh dan tak ada gedung-gedung bertingkat. Tapi setelah mereka datang dan turun di bandara, melihat di sekitarnya begitu megahnya kota Jakarta, apalagi di suasana malam ini seperti ini, kayak gini nih, mereka baru menyadari, wah ini Indonesia ternyata luar biasa. Karena banyak sekali yang datang dari fansnya Jepang itu baru pertama kali datang ke Indonesia, dan mereka mungkin pernah searching ataupun pernah ngelihat dari sebagian hal kecil aja di media sosial tentang Indonesia tanpa tahu keberadaan yang sebenarnya. Dan setelah sampai di sini mereka sangat terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Belum lagi dengan masakannya, mereka sangat suka sekali dengan masakan Indonesia. Itulah saya merasa bangga menjadi warga Indonesia walaupun saya belum pernah ke Jepang. Excuse me, sir. Nagatomo. Can you tell me a little bit about the preparation before the match? For the match, we will win. You will win. We Okay. are strong, very strong. That's why. Rupanya Nagatomo juga sangat optimis, teman-teman ya, bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa mereka tim yang kuat, ya, tim yang kuat, dan mereka optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ya, nggak masalah, teman-teman ya. Kita juga akan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Jepang. Okay, we will win. So you guys will train in Indonesia. Good team, huh? Good team. Good team. Indonesia is a good team. Yeah, good team. Okay. So Tim bagus, Indonesia how tim about the bagus score, katanya. sir? The prediction of the score. Difficult score. But okay, we will win. That's important. Okay. 3-0 Japan. 1-0 Indonesia. Who's gonna win? Comment the score prediction. For Indonesia. Prediksi Indonesia Jepang di kualifikasi Piala Dunia besok. Susah ya, siapa yang menang? Karena Sohei Matsunaga. suka Indonesia juga. Makanya menurut saya lebih bagus seri. Lebih bagus seri katanya. Kemudian Indonesia lawan Arab. Bingung dia. Harus menang Indonesia. Terima kasih Matsunaga. Hiroaki Kato, orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Wah, seru banget ya. Aku bahagia banget ya orang Jepang, sebagai orang Jepang yang tinggal di Indonesia bisa melihat langsung pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Apalagi ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Akhirnya satu panggung Indonesia dan Jepang, itu bahagia sekali. Udah 10 tahun di Indonesia. Gimana melihat 10 tahun di Indonesia. dan apa harapannya pertandingan nanti? Wah, kemajuan akhir-akhir ini sepak bola Indonesia luar biasa ya. Jadi semoga untuk kedepannya juga semakin maju dan makin kesini makin kuat ya fondasinya, dan juga liga-liga Indonesia juga semakin teratur dan kuat. Jadi semoga untuk kedepannya juga maju terus sepak bola Indonesia. Lihat pemain timnas Indonesia seperti apa? Apakah bisa memberikan perlawanan kepada Jepang nanti? Kemarin salah satu pemain Jepang namanya Sugawara yang pernah main di Liga Belanda itu bilang sekarang dia itu udah kenal pemain semuanya dari Indonesia, naturalisasi ya. Jadi segitu banyak pemain yang harus diwaspadai dari Jepang, dan memang kuat sih ya Indonesia. Saya sendiri merasa ada banyak harapan dan kemungkinan Indonesia bisa maju ke Piala Dunia. Oke. Terima kasih. Harapannya gimana di pertandingan besok? Kalau sebagai orang Jepang ya saya berharap Jepang menang, tapi kalau hasil yang paling damai dan bahagia untuk kedua negara, 2-2 seri. Tapi kalau misalkan ngelihat dari grup Indonesia dan Jepang, ada kemungkinan Indonesia buat lolos Piala Dunia? Mungkin target yang sangat realistis itu masuk 4 besar ya, mungkin peringkat 3 atau 4 dan maju ke playoff itu mungkin realistis. Tapi masih ada kemungkinan dan harapan yang bisa peringkat 2 juga di Indonesia nih. Wow, fasih banget ya. Oke, terakhir, komunitas Jepang di Indonesia bakal nonton apa? Ada berapa orang dan segala macam, dikoordinasi apa gimana? Oke, tentu saja komunitas Jepang, orang Jepang yang tinggal di Indonesia sebagian besar tuh nonton di stadion, dan juga ada beberapa teman saya juga datang dari Jepang untuk nonton di Indonesia ini. Wow. Kemarin jatah tiket untuk GBK untuk away tim Jepang itu 2000 udah sold out, berarti ya setidaknya 2000 supporter dari Jepang tuh. Kali ini semoga kita nggak bakalan dicurangin lagi. Di satu sisi penunjukan wasit dari Iran ini bisa dibilang lumayan melegakan. Soalnya kita Sebentar. Wow, wasitnya sudah bukan yang dari Qatar itu ya. Kamis Al-Mari. Ternyata wasitnya dari Iran, teman-teman ya. Semoga ini wasit yang cukup adil ya.
dalam memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang. Jadi kemarin isu bahwa Kamis Almari, ternyata wasitnya asal Iran, teman-teman. Kita sempat was-was bakal dapat wasit dari Qatar yang let's be real udah bikin deg-degan fans gara-gara kekhawatiran netralitas. Tapi tetap trauma soal keputusan-keputusan wasit yang kurang berpihak ke Indonesia itu masih ada. Udah biasa banget rasanya kita dibuat sakit hati sama wasit. Sekarang semoga aja bonya di Fatmaut bisa benar-benar netral. Walaupun Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang kalau Iran adalah negara sahabat, ya kita nggak berharap lebih, coba minta dia fair aja. Nggak perlu ada keputusan-keputusan nyeleneh yang bikin pertandingan jadi nggak adil atau malah ngerugiin skuad Garuda. Tapi ya kita harus siap-siap mental kalau aja ada kejadian yang aneh lagi. Kita semua udah cukup kenyang sama keputusan wasit yang nggak adil kan. Gak tahu kenapa PSSI minta wasit dari Iran ya. Tapi ayo kita bahas cuy. Wasit dari Iran ya, Mud Bonya Divata itulah ya namanya ya, akan memimpin laga Indonesia versus Jepang Hamin 7 ini bro. Untuk musim ini dia tampil di beberapa kompetisi seperti AFC 2 juga AFC Elite ya, jago ya dua-duanya nih, sama Liga Iran itu sendiri guys. By the way guys, wasit ini tuh dia dulu pernah tampil di Liga 1 juga, di Liga 1 Indonesia waktu tahun 2017-an. Dan yang gua lihat di berita, kan dulu gua gak terlalu ngikutin ya Liga Indonesia. Dulu tuh ya dia pernah membuat keputusan kontroversial ya, kayak menganulir golnya PSM kalau gak salah. Gua ngelihat itu di berita ya guys. Dan mari kita review ya, di mana historinya dia dalam memimpin AFC 2, AFC Elite dan juga Liga Iran. Kalau gue ngelihat di sini ya, cara dia mengambil keputusan di setiap liganya itu berbeda. Khususnya di AFC, yang dimana notabene tuh AFC itu liga internasional. Beda dengan Liga Iran Persian Gulf Pro League ini. Lihat kalau di liga dia banyak banget ngambil keputusan untuk ngasih kartu ke pemain ya guys. Kartu kuning tapi banyak banget. Tapi gua nggak bisa nyimpulin secepat itu sih bro. Tapi kenapa? Soalnya AFC 2 sama AFC Elite ini dia baru 1 kali penampilan. Ya di AFC Elite dia udah ngasih 4 kartu kuning. Yang dimana rata-rata di Liga Irannya itu yang 16 kartu kuning ini, di satu pertandingan bisa 3 kartu kuning minimal dia kasih. Ya. Tapi kalau di AFC League 2 nih, dia cuma ngasih 1 kartu kuning alias 1 kartu merah. 1 kartu kuning, 2 kartu kuning kepada orang yang sama gitu. 2 kartu kuning kepada orang yang sama ya. Ya yang gua paling prediksi nih, di match nanti Indonesia lawan Jepang tidak menutup kemungkinan ada yang kartu kuning lagi. Semoga yang kartu kuning ini yang belum pernah dapat kartu kuning ya, untuk timnas Indonesia maksudnya. Kalau timnas Jepang mah ya bodo amat gitu. Ya segitu aja lah dari gua. Kalian bisa simpulin sendiri lah. Komen aja, tinggal komen. Menurut kalian gimana ya? Jangan lupa follow. Just go. Mud Bonya Divata yang akan memimpin jalan laga antara Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Wasit asal Iran usia 39 tahun dan dia pernah juga menjadi wasit keempat antara Indonesia versus Korea di U23 dan Indonesia versus Uzbekistan. Dan semoga saja kepemimpinan wasit kali ini sangat baik ya, karena memang tidak ada masalah nih kita dengan Iran. Ataupun nanti wasit yang akan memimpin jalan Arab juga asal Uzbekistan. Dan ini dikonfirmasi melalui dari Pak Sekjen, yaitu Yunus Nusi. Dan semoga saja kepemimpinan wasit Maud ini sangat adil di lapangan nanti. Kalau melihat data statistiknya, dia tidak terlalu banyak mengeluarkan kartu merah di pertandingan internasional. Justru mungkin 3-5 kartu saja di kartu kuning dikeluarkan di Liga Internasional. Dan semoga saja pastinya pertandingan akan menjadi menarik dan tidak terlalu banyak untuk kontroversi dari wasit. Kita doakan dan pastinya sampai jumpa di video gua selanjutnya. Prediksi timnas Indonesia melawan Jepang. Prediksi berapa? Itu, yuk kita cek data ini. Nah, ketika Indonesia melawan Saudi, itu Indonesia hanya mampu mencatat 2 tendangan ke gawang Saudi. Ketika matchday kedua melawan Australia, sama, Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 tendangan ke gawang lawan Australia. Nah, ketika lawan Bahrain, Indonesia mampu mencatatkan 5 tendangan ke gawang. Tetapi Bahrain mampu mencatatkan 24 tendangan dan 5 diantaranya itu ke gawang. Artinya, di sini nampak bahwa pertahanan kita itu gampang banget dijebol.
Sementara di pertandingan terakhir kita mampu mencatatkan 6 tendangan ke gawang, 76% penguasaan bola. Tetapi timnas hanya mampu menyerangkan 1 gol. Artinya lini depan kita finishingnya itu masih banyak PR. Sementara timnas Jepang dari 3 pertandingan dia sudah mencetak 15 gol dan hanya 1 kebobolan lewat gol bunuh diri. Bahkan di pertandingan terakhir Australia dibuat tidak berkutik dengan hanya 1 tembakan dan 0 on target ke gawang. Nah, pertandingan juga akan dipimpin oleh wasit kontroversi asal negara Arab. Sementara Sintayong dikasih target 4 poin melawan Jepang dan Arab Saudi. Tapi timnas diuntungkan dengan kembalinya Kevin Dix. Sekalipun Max Hilgers absen karena cedera. Nah, berdasarkan fakta-fakta di atas, aku memprediksi timnas Indonesia akan kalah oleh timnas Jepang. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kita berdoa, kita berharap Indonesia mampu membuat kejutan kepada timnas Jepang. Salam Di Matteo. Pertandingan yang cukup berat teman-teman. Pertandingan yang sangat-sangat berat. Mungkin kalian juga tahu ya, karena lawan kita itu Jepang. Dan aduh, ya kita berdoa yang terbaik buat timnas kita. Ya, berdoa yang terbaik. Ya, semoga kita bisa mengimbangi atau bahkan kita bisa memenangkan pertandingan meskipun ya kita berat teman-teman. Tetapi bola itu bulat dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namanya sepak bola teman-teman ya. Jadi ya kita tetap optimis. Ya sekali lagi seringkali saya katakan meskipun kita optimis tetapi harus realistis memandang pertandingan ini. Karena lawan kita itu Jepang teman-teman. Jepang yang notabene peringkatnya itu lebih dari 100 gapnya, perbedaannya, tetapi nggak masalah teman-teman. Kita sudah bangga banget ya sudah melawan Jepang ya. Kita jarang-jarang bisa melawan tim langganan Piala Dunia dan kalian tahu sendirilah Jepang seperti apa, pemainnya bertabur bintang, banyak bermain di Eropa. Tetapi untuk nasionalisme, kebanggaan yang luar biasa teman-teman, karena timnas kita sudah melangkah jauh seperti ini dan bisa saja timnas Indonesia membuat sebuah kejutan. Kita tunggu aja kejutannya seperti apa, apalagi kita ada sekarang ini Kevin Dix sudah masuk juga meskipun Max Hilgers ya cedera. Ya, kita doakan jangan lupa nanti tonton pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Jepang. Jumat kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.